Masuk kepada sesi kedua dari kajian ini. Yang pertama, kita telah mendapatkan kesimpulan Kiai walaupun ringkas bahawa yang kita peringati ini malam bukanlah Nabi biasa. Dia satu di antara bayi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sejak masa dilahirkannya. Sesi kedua ini Kiai, saya ingin mengajak kepada kita bersama melihat dewasanya Rasulullah. Sebelum menginjak kepada kerasulan beliau, kita melihat bahawa ada satu gelar yang tidak dapat dibantah, bahawa Rasulullah dijuluki Al-Amin. Kita meringkas kajian ini. Apa Al-Amin itu? Gelar yang diberikan umat Islam atau predikat bagi orang-orang yang mencintai beliau ya Rasul? Tidak demikian adanya. Orang-orang non-muslim kafir Quraisy lah yang pada kala itu sejak kecil Nabi dijuluki sebagai Al-Amin. Apa istimewanya Kiai? Beliaulah pemilik lisan yang tak pernah berdusta, pemilik kuping yang tidak pernah mendengar kata-kata buruk. Dialah orang yang tidak pernah memandang barang yang diharamkan oleh Allah. Dan beliau ahya, saking malunya beliau, kata ulama hadis mengabarkan, beliau lebih malu daripada perempuan, sehingga setiap kali kalau melihat perempuan di hadapannya, Nabi menundukkan pandangannya karena malu setiap memandang perempuan. Subhan. Ada tak orang dalung macam itu? Betua raya tu betul. Ya kan? Pak Kiai, ini yang istimewa. Al-Amin, Allah memberikan predikat itu tidak hanya karena orang beriman kepadanya. Sejak kecil ia sudah dijuluki Al-Amin. Kita tidak hendak mengaji ini, tapi ingin menyampaikan kepada umat Islam betapa keagungan beliau tak pernah terputus. Bahkan pra kenabian beliau sudah menjadi teladan. Ibu dan bapa, ada hal yang menarik dari semua kisah yang istimewa ini. Apa istimewanya Rasulullah itu Kiai? Yuk kita melihat hari-hari dalam hidup beliau. Suatu ketika, Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke pemakaman ketika saat itu Ibnu Salul meninggal dunia. Ketika Rasulullah mendirikan selesai salat jenazah, Umar bin Khattab datang. Ya Rasulullah, atusalli ala ra'sin nifaq ya Rasulullah. Apakah engkau ingin mensolati jenazah orang yang menjadi pemimpin orang-orang munafik ini ya Rasul? Siapa Ibnu Salul itu Kiai? Orang yang pernah ingin membunuh Nabi, ingin meracuni Nabi, ingin merajam bermacam-macam cara, ingin menghabisi Nabi Muhammad. Tapi ketika ia meninggal, Rasul ingin mensolatkannya. Umar datang. Ya Rasulullah, atusalli ala ra'sin nifaq. Apakah engkau akan mensolati pemimpin orang munafik ini? Ya Rasulullah. Umar ghayyarat, terpengaruh, ikut tidak suka karena orang ini pernah mencelakakan Nabi. Umar berlalu, Nabi sholat. Selesai, turun ayat. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Ya Muhammad, janganlah engkau solati kematian mereka orang munafik itu, dan jangan pernah engkau berada di kuburannya selama-lamanya. Ketika turun ayat ini, pada saat itu Abu Bakar, Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masihkah engkau akan mensolatkan Ibnu Salul? Maka kata Rasulullah, ya Umar, lau kuntu a'lamu anna Allah yaghfiru li Ibni Salul, Allah akan mengampuni Ibnu Salul, lau astaghfartu lahu aktsaru min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali, maka aku akan memintakan ampun untuk Ibnu Salul lebih dari 70 kali andai Allah akan mengampuninya. Apa kata beliau? Allah pada kala itu berkata, saking sayangnya Rasulullah kepada orang yang tak baik ini, pada saat itu Allah berkata, ya Muhammad, aku serahkan urusan Muhammad, ja'altu amra ummatik ilaik. Kalau begitu kau sayang kepada orang-orang yang non-muslim sekalipun, orang-orang munafik sekalipun, ja'altu amra ummatik ilaik. Kau saja yang mengatur urusan umatmu. Bagaimana ya Muhammad, kata Allah. Min fitnatin nubuwah. Lihatlah Bapak, andai Bapak yang hari itu
mendapatkan tawaran itu atau umat Islam kita, Allah bilang, "Hei Muhammad, saking baiknya engkau orang munafik pun engkau ingin selamatkan dia. Bagaimana kalau aku serahkan urusan umatmu, engkau saja yang atur? Terserah engkau, mau kau masukkan surga semua pun tak masalah." Bahasa kasarnya macam itu. Apa kata Rasulullah? Min fitnatun nubuwah. Apa kata beliau? Ya Allah, la ya Rabb, la ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Engkau lebih sayang daripada aku kepada umatku ya Allah. Aku ini saudara mereka, akhun lahum wa anta rabbun lahum. Aku ini hanya saudara mereka, sedangkan engkau adalah Tuhan bagi mereka. Hal tusawi rahmat rabbik wa rahmatul akh. Apakah mungkin sama rahmat seorang makhluk kepada sesamanya dengan rahmat Tuhan kepada sesamanya? Bukankah engkau ya Rabb telah merahmati mereka yang solat dengan yang tidak solat tetap dapat makan dari Allah? Betul? Betul lah betul. Kalau seandainya kita manusia yang jadi Tuhan, yang solat kasih makan, yang tak solat tak usah kasih makan. Yang mau maulid Nabi kasih dia kemuliaan, yang tak mau maulid jangan dikasih. Tapi Allah tidak demikian. Yang memakai kerudung menutup aurat Allah sayang. Yang durhaka pun Allah tetap berikan kecukupan kepada mereka. Mereka yang adil Allah tetap muliakan. Yang tak adil pun tetap mendapatkan kesempatan. Apa kata Allah? Rasulullah menjawab, La ya Rabb, la ya Rabb, tidak ya Allah, anta arhamu bihim minni. Engkau lebih sayang pada mereka daripada aku kepada mereka ya Allah. Maka kata Allah, ini ngaji tafsir sedikit. Baik Muhammad, sebagaimana engkau begitu yakin aku lebih sayang kepada mereka, maka li'ajrika ya Muhammad la ukhzika fihim yaumal qiyamah. Kalau engkau merasa aku lebih sayang kepada mereka, baiklah demi engkau wahai kekasihku, aku tak akan pernah mengecewakan engkau di hari kiamat dalam mengurusi umatmu. Amina ya Rabbal. Apa bahasa hadis yang lain? Ibu ingat tidak dalam Quran Bapak ada ayat yang berbunyi begini. Wadduha, sama-sama. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ulang 3 kali. Wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka. Ketika kita membuka penjelasan ulama tafsir tentang ayat ini, wala sawfa yu'tik rabbuka fatarda, Muhammad napa asaos bulan yang madura nopo mau nek coran tiang Jawi sing yang engkau harapkan untuk urusan umatmu aku akan berikan di hari kiamat kelak. Tak ada orang yang aku kecewakan dari umatmu itu. Amina ya Rabbal. Amina ya Rabbal. Maka dulu orang tua saya pesan begini, nah, kifi kiki yaloe, kata orang Bugis. Kifi kiki yaloe. Waktu na panagaga siwa-siwa, fuang Allah Ta'ala maferengkat kiki yaloe na tuala. Tanto nande untuk mandre, minum, masapok dan lek semata. Kifi kiki yaloe na. Ngerti kira-kira orang kita apa ngomong apa itu? Bertuah raya. Ngerti am? Jangan yang maturun segitu. Jom. Kaki mula tak ada sikap bina tu nyeri ya. Bini na tak ada, laki na tak ada, anak ang tak ada, emak ang tak ada, tetangga na tak ada. Kaki ada emak alo bro. Jangan maturun bu. Mula tak ada sikap bina ada emak. Bi pangeran itu tiaki bak na tak boleh maturun. Apa yang untuk ngakan ngenom bentedung lo berpahmat. Pak Eko Puroki pas tak ada urusan pode. Bak mikir apa? Jangan pengesepuran bu. Ngerti nak orang kita panggung. Bertuah raya. Corong tiang Jawi ngeten lho Pak. Wonten tiang Jawi nek. Tindak pun di awak mulai. Nek mboten enten sedanten alam dunia iki mboten enten pun telah sedanten pun. Tindak pun di awak mulai. Gusti Allah dadi no alam semesta niki kagem napa? Mbok mikir sanes untuk dahar tok. Ngunjuk tok, turu tok, jalan tiang Jawi. Ngerti orang Ketapang? Berdua. Kata orang Ketapang, ngam nak kemana ngam?
lepas hidup ini, andai besok malam ini Allah panggil, besok kita sudah pindah tempat. Tak ada lagi gelar kiai, tak ada lagi gelar wabib, tidak ada lagi gelar bupati, tak ada lagi gelar kapolres, tak ada lagi gelar dandim, tak ada lagi gelar ustaz dan sebagainya. Semua gelar kita akan dicopot. Gelar kita yang tertinggi adalah almarhum. Yang mati itu kiai disebut yang mati itu adalah bupati almar. Saya mati ni ke Habib kiai almar. Yang mati itu kapolres kiai almar. Yang mati itu dandim kiai almar. Tapi dia S1 kiai almar. Tapi dia S2 kiai almar. Tapi dia S3 doktoral kiai almar. Tapi dia tak punya S kiai almar. Almarhum kapi, gelar tertinggi kita adalah almarhum. Maka kula sering mengingat, yuk jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini malam-malam terakhir bagi kita. Kok bisa begitu Kiai? Karena kita tak pernah tahu bahwa jangan-jangan ajal itu, kata Imam Syafi'i, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqim ashahina min ad-dahr. Kata Imam Syafi'i menukil kalam Imam Ali bin Abi Thalib, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Ada tak ada? Adam atau tak Adam? Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit? Inna lillah telah pulang ke rahmatullah dengan tenang siano. Siapa? Siano? Tak akan tadi masih mencatuh dengan aku sehat badan besar, ya kan? Mati telah pulang dengan tenang Fulan bin Fulan. Tadi sore baru pergi wirid Yasin dengan aku. Ada tak yang mati tanpa penyakit? Banyak Pak Kiai. Berapa banyak orang yang mati tanpa sakit? Berapa banyak yang sakit tapi tidak mati-mati? Ada tak? Masuk rumah sakit, kata dokter ponis ini tinggal 5 hari lagi. Kata doktor 5 hari. Semua berkumpul 5 hari. Yasin, tak berhenti-henti tamu baca Yasin. Ya kan? Tahu-tahu hari kelima, ponis dokter mati. Tahu-tahu itu orang yang dah koma, bernapas lagi. Kata dokter, udah sehat, boleh bawa pulang Bawalah pulang. 5 hari ini napas tak keluar. Ya kan? Sebentar-sebentar. Yasin wal Quran hakim. Ikut keluar bolehnya benar. Hidup lagi begitu hilang lagi nafas 5 hari macam itu. Ya kan? Hari kelima kata dokter mati, kata Allah hidup. Hidup itu mayat. Tiba-tiba dibawalah pulang. Ketika dibawa pulang kata dokter dah sehat. Sampai di perjalanan tahu-tahu dalam keadaan sehat, kata dokter diponis sehat. Di jalan itulah dia melepaskan, menghembuskan nafas terakhirnya. Justru tidak saat sakit, justru dalam keadaan sehat dia meninggal. Ada tak ada? Pak Kiai, apa yang saya ingin sampaikan, tiap malam kita diajarkan doa sebelum tidur. Itu doa yang kita baca adalah Allahumma bismika ahya wa bismika. Ini kau anak-anak ngaji hafal semua ni. Bismika Allahumma ahya. Coba betina perempuan. Bismika Allahumma. Ada kita mau tak suara macam. Ketahu tak suara baca doa. Lelaki ya bismika Allahumma ahya. Ini baru hendak malu Pak Kiai. Lelaki. Kita sama lelaki Pak, tidak kalah kita malam ini. Yang ini tidak ada suara. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Bertiga. Suara orang bertiga yang jawab. Yang lain coba lelaki. Jangan malu Pak Kiai. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Oh, lelaki. Memang boleh-boleh. Cuman yang dijawab cuman amut ya. Kalau amut semua orang berapa? Pak Kiai, itu kalimat nampaknya simple, tapi pernah kita mengaji Bapak? Pernah tidak orang kita pang ni mikir? Itu kalimat simple, tapi kita baca mau tidur, kita anggap doa mau tidur. Tapi isinya Bapak teliti. Ya Allah, bismika dengan namamu ahya aku hidup, wa bismika amut dengan namamu aku mati.
Betul tak itu doa mau tidur? Ini kiai banyak ni ustaz ni. Bismika Allahumma ahya, dengan namamu ahya aku hidup. Bismika amut. Tak jadi ke kiai lah. Tak kontakin dengan orang yang jauh yang kiai ustaz ni sampean. Bismika amut, dengan namamu aku mati. Maka kita bismika Allahumma ahya, bismika amut. Kita berjawab-jawab. Yang bini dalam kamar, kata bini, laki jawab, oh. Ya kan? Begitu laki udah, oh. Bini ke dalam, kata dia menjawab, kata pencuri dah tidur semua orang ni. Pak Kiai, bismikallah ahya bismika amut, aku mati dengan kalimat itu. Kita tidur itu mati. Apa iya Pak Kiai? Coba Bapak teliti. Kalau bangun tidur itu yang dibaca doa bangun tidur atau doa bangun mati? Coba teliti. Alhamdulillahilladzi ana ba'da ma amatana. Lelaki jangan bermalu. Kita tes perempuan no. Alhamdulillahilladzi. Ini sargun kata Allah. Ada yang jawab tuam, tak pula ngomong tak ada, cuma bertiga, bu wakil bupati bertiga di depannya. Sekali lagi kita perempuan, jangan malu kita sama perempuan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Adalah bertujuh. Lelaki jangan malu, aku kiai ni, lelaki ni. Jawab kompak. Alhamdulillahilladzi ba'dama amat. Tak malu kok lelaki macam ini. Pak Kiai, terima kasih engkau telah hidupkan aku ya Allah ba'dama amatana, setelah engkau mematikan aku. Ternyata tidur tadi malam malam rupa ni keng tedung keng sanes turu tilem niku setu mulak nolek tangi saking turu bunga kulo kali jenengan. Karena itu kalau bangun tidur kita tak bilang terima kasih aku bangun tidur ya Allah, terima kasih aku telah kau bangunkan dari kematian aku, kau telah hidupkan aku ya Allah. Kata Allah dalam Quran, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menggenggam ruh orang-orang itu ketika tidurnya ataupun ketika mati atau ketika tidurnya. Fayumsikul lati qada alaihi al-maut, ku pegang ruhnya, tidak ku kembalikan, datanglah mati baginya. Wa yursilul ukhra, ada yang ku kembalikan ruhnya ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafak. Ramai. Kalau karunnya ramai, ujungnya ramai, ya kan? Kalau dari depan tak ada. Coba Allahu yatawaffal, mana ada suara yatafak. Memang begitu orang kita memang macam itu. Kok dah baca Yasin malam Jumat, beryasin kalah suara Pak Ustaz. Tapi Yasin 5 ayat pertama, Yasin Pak Ustaz diberi Yasin, diambil kena Pak Ustaz. Mun tepak kerek-kerek saya tak tahu ngaji. Oh, jangan buat apal lagi. Ditolak ya sini. Jadi kan gaya. Kalau Pak Kiai saking dia tawaduk diberikan Yasin yang ada gambar manusia meninggal itu, diambil lah kena Pak Kiai. Padahal dah luar kepala. Apa? Buat-buat. Kalau kena orang awam, Yasin Pak. Dah lama aku apal Yasin. Itu gaya kita biasa. Saya nengok orang awam dari situ udah kelihatan. Kalau Pak Kiai itu begitu rendah hatinya, nunduk kalau ketemu orang. Maka kata ulama, jika engkau ingin melihat kesolehan orang, jangan juga tanya ilmunya berapa banyak dan luas. Cukup lihat adab dan akhlaknya. Sebab orang berilmu senang memuliakan orang, dan orang bodoh malu kalau dia memuliakan orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Tiba-tiba Yasin, itu yang tak membaca Quran itu terlipat Yasin sambil mata dia mau kasih tahu aku apalam. 5 ayat pertama bebuh suara rumah orang itu.
Begitu mulai ke tengah, dah mulai tu lah. Sangsut pun tak tahu dah. Ramai lagi ujung. Innama amruhu, kalah lagi suara Pak Ustaz itu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Itu ramai lagi suara tu. Pak Ustaz belum nutup Yasin, dia dah nutup dulu dah. Sama dengan tadi itu. Kalau Allah yatawaffal anfus tidak ada yang jawab. Tapi ketika liqaumi yatafak, ramai lagi. Pak Kiai, apa yang ingin disampaikan? Bahawa Allah yang menggenggam ruhnya saat malam. Jangan-jangan malam ini kita tidur, kita tak pernah tahu. Naik sama-sama di atas kasur, tidur, laki tidur, isteri tidur. Sunnah tidur itu macam mana Kiai? Bini ada di depan suami, itu sunnahnya tidur. Ini kan kepala, ini kiblat sana. Kepala di sana itu tidurnya dapat pahala solat sunnah. Mak kalau tidurnya di sana kepalanya, kaki sana miring ke sana macam orang meninggal, itu tidurnya dapat pahala sunnah. Tidur di atas lambung kanan. Bininya di mana Kiai? Bininya simpan di depan. Jadi kalau laki miring ke kanan, ketika dia memeluk ke depan, yang jadi gulingnya istrinya. Asik tak asik? Nyaman tak nyaman? Tengok indahnya Islam. Cantik kan? Islam memperlakukan perempuan. Tengok, kepala suruh ke kanan, ke sana. Kakinya ke sana, tidur ke lambung kanan, ngadap ke sana. Suami tidur sebelah kanan, istri tidur di depannya. Posisi tidurnya bagaimana kata Rasulullah? Tidur macam ini sama dengan ibadah sepanjang malam. Tidurnya dengan menyilangkan kaki ke depan seperti memeluk guling. Baru yang di depan itu simpan istri kita. Binilah yang jadi guling. Nyaman tak nyaman? Ini sering bini nyaman ya. Indah Islam memperlakukan perempuan. Ini sunnah. Macam mana dengan tidur kita? Satu ke atas tempat tidur, satu depan TV. Mak kami ni laki nonton bola, bini dah meliur-liur dalam tempat tidur. Ini kan gaya tidur kita ni. Bang pindah lah bang. Bayam aku nonton bola ni am. Balap malam ni am, balap motor kursi ni am. Ini kan Pak Kiai. Malam ini tidur kita tak tahu. Sama-samalah kita tidur. Allah genggam ruh kita. Ada yang dikembalikan, ada yang tak dikembalikan. Tak ada yang tahu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, kiai. Bahasa Maduranya kiai sami buah. Cuma cak kompas kurang ajar. Polisi, tentara, bupati, Pak Wakil, Pak Ustaz, Habib, Kiai. Apa yang ingin saya sampaikan Kiai? Ini malam kita tidur Pak. Tak ada yang tahu apa kita akan bangun atau tidak. Tiba-tiba romo pas asarin malam mangkin sampean Pak Tedung, tiba-tiba ke sini. Pas ke tak ada orang Pak Sopan. Jam 4 subuh bangunlah yang perempuan. Tengah dipeluk laki. Ketika bangun, bang. Apa kau mati dulu, Bang? Aku tak bisa hidup tanpa kau, Bang. Tak mampu aku, Bang. Apa kau mati? Bagus kita sama-sama, Bang. Berteriaklah dia subuh-subuh. Perempuan itu kalau ditinggal laki mati, ya kan? Begitulah gaya perempuan. Berapa lama lah ibu mampu nangis macam itu? Paling 3 hari, seminggu lah, 40 hari lah. Padahal masa indah perempuan itu salah satu guru 3 bulan, 4 bulan sampai dipastikan dia tak hamil, baru dia boleh bersedu dan berdandan. Indahnya perempuan kalau seperti itu. Dan 3 hari perempuan sudah tahu. Tapi biasa perempuan lebih sabar dari lelaki. Betul Bu? Kalau setia tak mampu lawan perempuan, Masya Allah. Kok lelaki jangan tanya. Bini belum mati dah. Tadi dia berdoa panitia tu.
Bayangkan ibu, ini ibu pakai mikrofon berani, beliau ini ustaz ini baca terang-terangan. Macam mana kalau yang tidak ada ibu-ibu? Jangan-jangan itu doa dipanjatkan terus. Maka kalau doa lepas sembahyang jangan sembarang amin. Bang, jangan pakai doa bahasa Arab. Jangan ada doa bisik-bisik, berkuat-kuat kau baca doa. Saya takut kalau yang terang-terangan jak beliau berani minta doa kan. Macam mana? Jangan-jangan apa aja? Ya Allah tambahi bini anyar ya Allah. Bina amin, amin, amin. Tahu balik madu betul. Bujung tahu kita bang. Pak Kiai, ketedung tahu-tahu istri sudah tidak ada umur suaminya. Begitu atau sebaliknya, laki bangun tahu-tahu istrinya yang sudah tidak ada umur. Bangun laki. Dek. Aku tidak bisa hidup. Kalau tidak ada, aku tidak bisa hidup. Ah, ini benar. Betul tak Pak? Mana bisa hidup kok tidak ada dia? Jangan mikir macam-macam, ni banyak budak-budak. Ini gaji tua ni. Apa kaki gelap apa kita tahu dia. Cerono dia. Jangan kita ikut ketawa ya, tak tahu dia bukan urus kita, ni urusannya. Tidak ada laki-laki mampu hidup kalau tak ada perempuan. Inilah yang bisa membuat kita hidup dan bertahan hidup. Alhamdulillah. Usah mikir macam-macam ni ceramah serius ini. Harus atas kerjanya hari kan. Ini tempat tu bunyi kiai ni. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, saat bersama itu juga baik-baik menggunakannya. Macam mana kata Rasulullah? Maka selagi bersama itu kau jaga baik-baik. Karena kalau tak ada, jangan-jangan malam ini, jangan-jangan besok engkau sudah berpisah. Apa yang ingin disampaikan Nabi? Kata Rasulullah, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara engkau yang paling baik kepada pasangannya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Ini sunnah yang saya sampaikan ini malam. Selagi bersama, jaga-jagalah ibu ni laki kita. Karena kalau tak ada baru kita nangis. Tak ada guna pun, tak ada laki itu sedih. Laki pun begitu, walaupun dia sangar macam ini. Buat dah bini balik rumah mertua orang tua dia, bingung. Biar kumis dia melintang, songkok dia tinggi. Apalagi songkok bering sebelah. Garang ni kepala dinas, kapolsek, kapolres, danrem, dandim. Bini merajuk, pening kepala. Maka saya bilang dengan kemarin Ustaz Lunglung dengan Pak Wakil Bupati, Pak Kiai, bahasa Cina bapak tak pandai ngomong Cina. Man lau ini boleh Pak Kiai, lau ha. Ansau Pak Kiai ho ha. Puncak kata orang ho ha. Coba. Saya ngomong Cina dengan Cina. Pak Kiai pandai ngomong Cina. Ngomong Padang saya pandai, ngomong Dayak saya pandai, ngomong Melayu, Jawa, Madura saya pandai, Bugis saya bagian lagi. Pandai Pak Kiai bahasa semua. Banyak pandai. Payah Pak belajar bahasa itu. Payah, tapi yang paling payah belajar bahasa perempuan. Betul tak Pak? Bapak kursus bahasa Inggris sebulan pandai balik. Kursus bahasa Cina Mandarin sebulan balik pandai. Belajar Madura, kumpul dengan Madura pandai. Tapi belajar bahasa perempuan sampai mati bapak tak akan pandai-pandai. Karena perempuan punya sandi khusus. Kalau sudah dia sakit hati, bapak ilmu setinggi apapun tak akan ngerti bahasa dia. Disiapnya makan, siap lagi. Tidak disuruh makan, diamlah lagi macam orang bodoh depan piring. Diam dia kan. Nak makan dulu, takut itu marah karena dia masak. Tapi tidak makan dari tadi ku pandang pandai dingin ini masakan. Diajak makan, leh, mari makan deh. Cuman dia begini aja melengos yang orang Madura. Cuman dia buang muka gini aja. Itu nasi macam mana pun nyaman jadi pahit rasanya. Ini perempuan bahasa itu tu tak bisa kita ngerti Pak, tak bisa. Dah duduklah dek. Mana gak aku nyaman makan seorang. Ojuk saya bini. Mayulah akan daripada. Yuklah makan sama-sama. Laki dah nyuap lah ini. Sambil berdepan lah nanti. Apa salah aku ni? Sambil lah dia nyuap. Yang perempuan. Mata dia main macam itu. Itu buat durian rasa tempoyak rasa dibuat. Itu bahasa perempuan. Kalau udah bergonceng pakai motor, ya kan, deh mau pergi toko mana kita? Serah kau lah.
Padahal dari rumah dah jelas mau pergi ke toko itu. Sampai depan toko itu kok dia dah mengaju. Jadi kedek kita belanja. Sahur. Turun dia nak belanja dah. Masuklah dia dalam toko. Pilihlah. Kuasa nak pergi. Begitu pulang tak beli-beli. Apa kau marah dia? Kau tu kata dia. Bukan kau ngerti. Cubalah kau tawarkan aku tadi nak beli apa. Tak kau udah tadi dek. Mana ada? Bahasa itu tak ada lawannya. Bahasa lirikan mata itu. Bahasa sen ke kanan, beloknya ke kiri. Itu bahasanya ibu-ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, apa yang ingin saya sampaikan? Kata Rasulullah, sungguh sebaik-baik engkau adalah orang yang paling memahami istrinya. Ini sunnah. Maka tidurnya Rasulullah diajarkan seperti itu. Yang kata Rasulullah, aku orang paling baik. Suatu ketika Aisyah datang kepada Rasulullah dalam keadaan memanja, maraju, dan Rasulullah tidak melayaninya marahnya. Dia pecahkan gerabahnya, dibantingnya karena cemburu kepada Zainab. Ketika itu Zainab bin Harithah mengirim madu, Nabi sedang bersama Aisyah. Dikirimlah madu. Nabi sedang bersama Aisyah. Istri tua mudanya namanya Zainab ngirim madu supaya Nabi sehat selamat bersama Aisyah. Saking cemburunya, dibantingnya itu gerabah, pecah itu tempat madu. Nabi melihatnya ghor, kata sahabat. Sahabat sudah takut semua ini, ya kan? Mungkin kalau istilah sekarang ini Pak Wakil Bupati lah yang ngempas piring ni bu. Apa kata Rasulullah? Gharrat ummukum. Kita jangan ikut-ikut. Itu mak kita sedang meraju. Jadi bapak ini sunnah Rasulullah. Kalau bini meraju, ilmu yang paling tinggi itu diam. Bapak macam mana pun bapak benar tak akan pernah menang lawan perempuan. Karena paling terakhir bahasa dia, memang kau tidak mau ngalah sekali dengan perempuan. Udah kita salah benar itu, udah habis semua dalil kita keluarkan. Yang terakhir apalah? Kau ni lah laki-laki tak bagus loh. Sangat bini seorang pun kau tak mampu mengalah. Aku dah keluar bahasa itu, dah salah dah kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, apa yang ingin saya sampaikan Kiai? Maka mumpung bersama ibu cak berseromban ke laki Insya kata Rasulullah, engkau bersama suamimu ya perempuan, ayyuma mar'atin matat zawjaha radin tadkhulu min ayyi bab sya'at min abwabil jannah. Hai perempuan, bila engkau punya suami dan engkau meninggal dunia, lalu suamimu mendoakan engkau selamat, sungguh kata Rasulullah, tadkhulu min ayyi bab sya'at min abwabil jannah, maka surga itu pantas bagi engkau tanpa hisab, dan engkau boleh memilih pintu surga manapun yang engkau mau. Gampang masuk surganya perempuan. Kalau habis umur, pastikan laki kita mau mendoakan kita. Itu saja kuncinya. Habis umur, laki doa, ya Allah, ampunilah istriku, aku telah rela semua perlakuannya padaku. Surga langsung ibu. Tapi ada tak laki kita mau doa macam itu? Andai malam ini kita habis umur, jangan-jangan besok atas kubur kita dia melompat-lompat. Orang baca innalillah, dia baca alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih, lepas beban aku 60 tahun aku diam dengar dia ngomel terus. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, baiklah pada sisi terakhir ini sebelum kita lanjut kesimpulan kedua dari apa yang saya sampaikan, ibu dan bapak yang dirahmati Allah yang sangat saya muliakan, demi Allah, Rasulullah adalah laki-laki yang paling pandai memuliakan istrinya. Ini hikmah dari maulid sesi kedua. Setelah ini baca selawat, lalu kita tutup dengan kesimpulan, selesai sudah kajian kita. Bagaimana Rasulullah? Suatu ketika beliau pulang dari berdagang, sampai di rumah, pintu lagi tertutup. Ketika tertutup, Nabi menghamparkan sajadahnya, tidur di pasir. Tengah malam Aisyah menunggu, mana suamiku ini? Tak datang-datang. Jam 3 subuh sudah jam-jam tahajud. Beliau buka pintu, terkejut Nabi tidur di tanah. Asaren eta, tedung eta, film deh, tidur di tanah. Ketika tidur, Aisyah menangis, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sebaik-baik makhluk yang pernah Allah ciptakan? Sayyidul Mursalin, engkau pemimpin para rasul. Kata Imam Asy-Syadzili dalam manaqib, beliau mengabarkan bahwa aku bermimpi di Masjidil Aqsa. Suatu malam aku melihat orang berkumpul di padang mahsyar. Semua orang berbaju putih duduk di
di tanah. Aku melihat ada seorang laki-laki tidur di atas singgasana. Dia duduk di atas sendiri. Dan di depannya ada orang-orang besar di hadapan beliau. Aku bertanya, siapakah laki-laki yang ada di atas dipan permadani terbuat dari manikam emas mutiara berharga itu? Kata Jibril berkata, dialah Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa yang ada di hadapan beliau? Itulah para nabi ada di kaki beliau di tanah semuanya. Lalu mengapa beliau begitu istimewa? Karena beliaulah satu-satunya yang bisa memberi syafaat di hari kiamat. Bahkan para nabi pun meminta syafaat kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Kata Aisyah, ya Rasulullah, mengapa kau tidur di tanah? Engkau orang paling mulia. Ibu tahu jawaban Nabi? Bapak, apa kata Rasulullah? Ya Humairah, aku takut wahai istri, kalau aku mengetuk pintu rumah kita, nanti engkau akan terbangun dari tidurmu dan akan terusik tidurmu. Sedangkan engkau sudah letih dari pagi sampai malam engkau bekerja, dan malam aku tak bisa membangunkan engkau. Kasihan wahai istriku sayang. Allahu Akbar. Ada laki ketapak macam itu? Perempuan, ada laki kita macam itu yang dia balik kerja nak ngetuk pintu tidur depan teras ada. Betua. Jangankan dia balik kerja, balik berdagang, dia balik main catur, pandai berani dia ngetuk pintu. Pulang jam 2 malam, tok. Tak kedengar ketok-ketok ini, nyam beri pintu. Pak. Tak kedengar lagi, pergi ke jendela kamar tidur. Pak. Dibuka pintu kena si bini. Tengok jam 2 malam. Bukalah pintu sambil sempuyung dia berjalan. Pak, megang kunci pun salah pegang. Terbuka pintu. Apa kata lelaki itu? Kita ni kau dah tidur menyuruh mati model. Udah balik salah tengah malam, bukan balik kerja, balik nonton bola bareng. Udah nonton pembalap bareng, untuk nonton bareng tengah malam, main catur. Balik sampai dia berani ngetuk pintu bini, ngocak boleh. Kaki montedung pada bandreng mati tak sadar sekali gua. Kau tu kau tidur menyuruh mati dia kan ketuk pintu. Itu kalau Nabi ya Allah tak mengajarkan macam itu. Sayyidina Muhammad begitu indah akhlaknya. Ia tak tega membangunkan istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, sesi kedua ini sudah saya sampaikan. Sebelum kita berpisah, ibu jaga suaminya baik-baik. Karena kalau tak ada, barulah kita terasa. Ingat lagu? Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Kau tak ada di baru terasa. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa. Mumpung masih bersama, ibu jadikan suami kita ladang syurga kita, dan suami jadikan istri ladang syurga bagi kita. Kita akan sampai di sesi terakhir, kesimpulan, dan kita tutup ceramah ini dengan hikmah daripada pengajian ini. Satu salawat dari grup daripada Masjid Baitus Salam. Fadhal. Salli wa sallim daiman ala
kita ngaji hikmah sedikit lagi lalu kita tutup dengan pembacaan doa maulid boleh nanti oleh mungkin Al-Ustaz Kiai Abdul Rahman atau Kiai Faisal atau mungkin kiai-kiai yang lain atau habaib. Silakan setelah ini sesi terakhir. Kiai, bagaimana keistimewaan Sayyidina Muhammad dalam kajian kita yang terakhir ini? Baiklah, menutup kajian ini semoga ini hikmah yang terbesar yang dapat kita ambil. Apa itu Kiai? Hikmah daripada diutusnya Sayyidina Muhammad tadi di awal sudah saya sampaikan, yaitu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi qori'ah kita membacakan ayat yang begitu indah. Yang dibacakan ialah bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran ila akhir ayat. Ibu dan Bapak, selesai kajian kita yang ini, kita tutup dengan doa maulid insyaallah. Kiai, Nabi satu dengan Nabi yang lain bak mata rantai yang tak dapat dipisahkan, kata Rasulullah. Aku dengan Nabi yang lain bak mata rantai yang saling terikat satu sama lain. Maka dalam kaidah atau akidah kita umat Islam, bahwa sesungguhnya Islam bukanlah agama baru, melainkan agama yang telah dibawa konsepnya sebelum itu, yaitu oleh para nabi-nabi sebelumnya, yaitu konsep tauhid la ilaha illallah. Kiai, namun di akhir ini kita melihat bagaimana upaya untuk mendangkalkan akidah umat Islam begitu masif dan sistematis. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Mulai dari televisi, media cetak sampai media sosial, di tangan-tangan kita upaya itu begitu masif, adanya upaya untuk mendangkalkan akidah. Bagaimana upaya itu, Kiai? Mulailah ada yang mencoba memecah baris umat Islam dengan sebutan ini Islam yang nasionalis, ini Islam yang moderat, ini Islam yang ekstremis, ini Islam yang radikal, ini Islam sumber cikal bakal teroris, oh ini Islam yang rahmatan lil alamin, Islam seolah-olah terkotak-kotak. Dan ini upaya begitu masif dan gencar. Apa yang ingin saya sampaikan, Kiai? Kula ingin bertanya kepada panjenengan, ketika kita memahami agama tidak secara kafah, maka mudah kita dipengaruhi. Ibu, seandainya upaya itu terus dibiarkan dan tidak ada upaya untuk memfilterisasi, maka saya khawatir 10-20 tahun yang akan datang Islam kita tidak ubahnya seperti Suriah, tidak ubahnya seperti Syria, tidak ubahnya seperti Uighur, Yaman, dan hampir saat dipecah karena Houthi, Irak dan seterusnya. Apa, Kiai? Umat Islam tidak memahami agamanya secara utuh. Lalu yang benar bagaimana, Kiai? Yang pertama, catat baik-baik. Ini sisa sesi akhir dari kajian kita. Allah menjadikan seluruh para rasul saling terhubung satu sama lain. Maka konsep Islam la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidak ada bedanya satu nabi dengan yang lain yang dibawa la ilaha. Kiai, andai saja agama yang dibawa Muhammad itu menjadi panutan pedoman hidup kita, apakah tidak akan menjadi benturan? Sedangkan negara kita ini negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita telah sepakati bersama sebagai haluan negara. Bagaimana, apakah tidak bisa terbentur nantinya? Pak, saya ingin bertanya, Ibu, orang-orang yang sebenarnya menghembuskan isu seperti ini adalah orang yang berkepentingan untuk menghancurkan saudara punya negara, saudara punya agama. Maksud Kiai, saya tanya, ketika pertama Indonesia ini merdeka, umurnya kan sekarang baru 77 tahunan. Pak Kiai, ini Indonesia umurnya masih muda. Mungkin di belakang saya masih ada orang yang lebih tua dari negara bernama Mon sampian andi emba umur 79, toa ada embana sampian dari negara bernama Indo. Lek mbahku karo sampean iku umur 80 tahun, tua mbah kita dari negara ini. Maksud Pak Kiai, saya ingin menyadarkan umat Islam, jangan percaya sebelum ini negara merdeka, semua Nusantara itu terdiri dari kerajaan-kerajaan Islam. Ya kan? Bapak ingat dari Banjarmasin ada Pangeran Antasari.
Pangeran Anta, anak sekarang udah tidak tahu siapa Pangeran Antasari, ya kan? Jambi, Riau, ada raja bernama Sultan Kasarib Kasim, ya kan? Sultan Taha. Di Ternate Sultan Babullah. Di Makassar Sultan Hasanuddin, ya kan? Karaing Galesong, ya kan? Pindah ke Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro Sultan Hamengkubuwono. Kita geser ke Aceh, Teku Umar, Teku Cekitiro, Cut Meutia, Cut Nyakdin, ya kan? Bergeser lagi kita kemana? Kita bergeser ke Sumatera Barat. Kita melihat ada siapa Kiai? Ada Muhammad Nasir di sana. Ada siapa lagi? Ada Bung Hatta di sana. Ada siapa? Rasuna Said di sana. Kita bergeser ke Kalimantan Barat. Ada negeri bernama Matan. Pontianak ada Keraton Qadariyah, ada kekerabatan Matan. Gambaran apa Kiai? Ini cukup untuk pelajaran umat Islam. Soekarno sebelum merdeka, ia datang kepada para habaib, ia datang kepada para ulama. Apa yang diminta Soekarno? Tolonglah wahai Aceh, jadilah kalian daripada bagian negara Indonesia. Kenapa minta tolong kepada orang-orang Aceh, Kesultanan Aceh? Karena Belanda tidak dapat merapat dan menjajah Aceh. Aceh begitu kuat memahami Islam dan mengamalkannya. Mereka yakin membela tanah air itu bagian daripada iman. Inilah yang diyakini oleh pendiri Nahdlatul Ulama dalam syairnya Yahlal, ya sama-sama nak. Yahlal watan, yahlal watan, yahlal watan, Hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Innahu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Innahu ya lal watan. Indonesia. Saya pesan dengan panitia, kalau mengundang anak-anak main marawis ini harus cukup kue, kopi, air harus keluar, amplop harus jelas di muka. Jadi dia nyanyi semangat. Nah, ini Kiai berhenti gak dia nyanyi? Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai Aceh, Soekarno datang minta pertolongan untuk bergabung. Kenapa Kiai? Karena Belanda Portugis tak dapat merapat ke sana. Aceh disebut daerah istimewa Aceh. Datang ke Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono pertama. Di sana ada Pangeran Diponegoro, berjuang padri bersama Sudirman, wafatnya di Goa, berdekatan dengan Syekh Yusuf Al-Makassari dengan Sultan Hasanuddin, ada di Goa dengan batas Makassar, di kota Makassar. Saya sering ke sana, ya kan? Kiai, datang ia ke Sultan Qadariyah Pontianak, dikirimlah lambang negara oleh Sultan Abdul Hamid II. Sampai sekarang gambar Pancasila itu buah tangan dari Habib Al-Qadri Muhammad Sultan Muhammad II Habib daripada Pontianak. Kiai, saya tak bahas selama Kesultanan Nusantara. Apa yang ingin saya sampaikan? Betapa besarnya hutang negara ini kepada umat Betapa besar hutang negara ini kepada para alim ulama dan habaib. Apa yang ingin saya sampaikan Kiai? Yang pertama, jangan pernah mudah terprovokasi dan memahami bahwa Islam itu radikal. Kalau menurut pendapat Pak Gatot Nurmantio kemarin ketika beliau menjadi pangap, berkali-kali saya ketemu dengan beliau, apa kata beliau? Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini dari perpecahan jika terjadi penjajahan lagi, kecuali umat Islam beserta para ulamanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, bagaimana kalau kita menjadi pemimpin dan kita mengamalkan agama Allah? Itu justru menjadi indah. Ibu, Islam mengajarkan tasawuf yang begitu hebat. Bagaimana menghargai orang beda agama. Ibu ingat suatu ketika Rasulullah ketika setelah perang, beliau dalam Futuh Mekah kembali ke Mekah. Saat kembali ke Mekah, orang Mekah ketakutan semuanya. Jangan-jangan Muhammad akan balas dendam. Sampai di Mekah,
Rasulullah mengumpulkan pendeta, orang-orang berahib duduk di samping kiri kanan beliau. Apa kata beliau? Hada Yahudiyan, hada Nasraniyan. Ini Yahudi, ini Nasrani. Ana zimmatuhuma. Aku jaminan atas kehormatan mereka dan darah mereka, agama mereka. Silakan hidup kita bergandengan, walaupun kita tidak sama, tetapi kita bisa hidup bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai bagaimana kalau menjadi pemimpin? Saya pesan dengan Bapak Sutarmiji, Gubernur Kalimantan Barat. Saya pesan dengan Paulus Adi, Bupati Sanggau, Panji Melawi, Milton, ya kan, di Sintang sana, ya kan. Saya pesan dengan kawan-kawan Bupati Edi Kaptono dan Semuda dan sebagainya. Apa saya bilang? Ketika engkau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kenapa Kiai? Karena Allah yang mengabarkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kiai bagaimana dengan orang beda agama? La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Sekalipun engkau kaum mayoritas, kalau kau jadi pemimpin tetaplah berlaku adil sekalipun kepada orang yang minoritas. Sallu ala Nabi Muhammad. Hebat tak hebat? Islam hebat atau tidak? Apalagi kata Islam, kalau engkau jadi pemimpin, apa kata Islam mengabarkan? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau engkau jadi pemimpin, Allah tak melarang engkau untuk berbuat baik dan adil kepada siapa? Tabarruhum, orang yang beda agama dengan engkau. Tuqsitu ilaihim, bahkan berlaku adillah jika engkau jadi penguasa pada orang yang berbeda agama. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang adil dalam kepemimpinannya. Hebat tak hebat? Hebat atau tidak? Pak Kiai, menutup ceramah ini saya satu kisah, lalu kita tutup dengan kesimpulan dan doa nanti dipimpin Ustaz. Selesai sudah. Dari tadi tutup-tutup, tidak tutup-tutup Pak. Ini tutup betulan ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu hari Umar bin Khattab, saya mau kisah yang mana ya? Kisah Nabi begitu ribuan, kisahnya indah, 63 tahun. Saya ambil satu saja. Jangan nabinya, kita lihat kekasihnya, Abu Bakar. Setiap jam 10 pagi, sahabat punya kebiasaan selesai subuh pasti ke pasar, kerja masing-masing. Setiap pagi Umar melihat Abu Bakar tidak ada ke pasar. Jam 10 pagi pasti dia pulang. Padahal dia presiden. Umar diam-diam mengintip kemana ini Abu Bakar. Pulang dia ke rumahnya, dia tanya, di mana Abu Bakar kepada istrinya. Istri menjawab, hei Umar, Amirul Mukminin Abu Bakar tak pernah pulang kalau jam segini. Dia masih tidak ada di rumah sampai zuhur baru pulang. Umar menyimpan pertanyaan, tapi setiap jam 10 Abu Bakar tak pernah di pasar. Besok harinya Umar pelan-pelan ngikuti Abu Bakar dari belakang. Ikut. Ternyata Abu Bakar masuk ke rumah seorang perempuan. Kan kata ibu-ibu, mulai mikir macam-macam ini. Kalau sampai kejadian ini di Ketapang pandai ini sebuah ini lah. Ya kan? Di itu kata Umar, Abu Bakar masuk ke rumah seorang perempuan. Tiba-tiba kurang lebih 1 jam, kata hadis ini, Abu Bakar selesai hajatnya, dia keluar. Kira-kira ibu kalau ada ketemu laki-laki masuk begitu apa pikirnya ibu? Memang dah kuduga, memang seluruh manusia doang. Abu Bakar keluar, Umar masuk. Sampai di situ alangkah terkejutnya ketemu seorang janda. Kan janda kan? Janda yang buta, yang sudah tua renta. Oh, astagfirullahaladzim. Pak Kiai, apa kata Umar? Wahai nenek, nek, siapa laki-laki yang datang tadi? Kata nenek itu, demi Allah, aku tak pernah tahu siapa laki-laki itu. Nenek tak pernah tanya dia, tak pernah. Tak pernah ngomong, dia tak pernah bicara denganku. Jadi kalau dia masuk 1 jam ini apa dia buat? Dia menyapu rumahku, dia memasak untukku, dia mengepel rumahku, mencuci pakaianku. Selesai dia punya kerjaan, dia pulang. Bahkan dia tidak pernah berbicara bertahun-tahun denganku. Tapi aku tahu rumahku harum, bersih, pakaianku siap pakai, makananku siap untuk disantap. Itu oranglah yang mengerjakannya. Menangis Umar. Tiba-tiba Umar memukul dadanya. Ya Umar,
Inilah yang membuat engkau tidak akan mampu mendahului Abu Bakar masuk ke surga Allah di hari kiamat kelak. Kenapa? Ada ibadah yang hanya Allah saja yang tahu, bahkan manusia tak tahu. Halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Halaka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah. Pernah dengar lagu ini, Bu? Halaka sirrun, apa kau punya rahasia? Indallah, di hadapan Allah. Bainaka anta wa bainallah, hanya engkau dan Allah saja yang tahu. Halaka sadaqatun takhafa, pernahkah engkau punya sedekah yang kau sembunyikan? La ya'lamuha illallah, mung Gusti Allah. Kok lecon yang jauh kun Gusti Allah, hanya Allah yang tahu atas sedekahmu itu. Ada yang macam itu? Betua. Ada Pak Kiai, kami biasa sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, waktu sedekah 2.000 sembunyi-sembunyi bang. Sembayang Jumat lewat, kotak impak teng. Tengok duit 2.000, tutup biar ikhlas. Karena duit 2.000, besok tengah duit 100.000 lewat kotak amal, dipanggil lah. Buka lo duitnya, diluruskan lo duit. Tolong masukkan duitnya. Waktu 100.000 dia minta tolong masukkan. Waktu 2.000 yang bonyok duit itu dilipat sampai kecil. Ini sedekah lillahi ta'ala Pak Yai. Karena 2.000 malu kalau kita kawan. Rupa kepala dinas, ya kan? Rupanya dia kepala instansi, ya kan? Nyumbang 2.000, ya kan? Tapi ketika 100.000 dia luruskan duitnya, tolong masukkan. Sakit tangan aku masuk, jawab. Pak Kiai, kata Abu Bakar, bagaimana kata Umar? Inilah amalan yang membuat engkau tak dapat mendahului Abu Bakar di surga kelak. Maka saya mengajak kepada umat Islam, yuk menutup ceramah ini, belajar. Jangan lagi melihat Muhammad, tak mampu kita mencontohnya. Melihat sahabatnya saja, demi Allah begitu indah akhlaknya sang Nabi itu. Inilah Nabi yang kita agungkan ini malam. Semoga syafaat beliau di hari kiamat kelak menghampiri kita, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Belajar mulai malam ini, belajar bangun malam, amin Allahumma. Belajar mulai besok siang sholat duha, amin Allahumma. Belajar besok kalau sedekah tak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Tapi kalau perempuan minta izin dulu dengan lakinya, wajib hukumnya. Kalau sedekah duit lakinya tak boleh tanpa izin lakinya. Oh Pak Kiai ini udah mawan, duit laki gaji sedekah semua, beramuk lagi, ya kan? Kemudian belajar mulai besok ibu, bacakan sholawat dalam sehari minimal 100, 1000 kalau mampu, amin Allahumma. Ya, belajar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Belajar setiap hari 1000 kali. Kata Nabi, itu orang akan paling dekat denganku di hari kiamat. Bahkan kata Nabi, dia berjalan bahunya bersenggolan dengan bahuku di hari kiamat. Orang yang banyak baca sholawat. Nabi laju juga dia. Nabi pelan juga dia. Sampai Nabi berkata, siapa orang itu ya Jibril? Mengapa dia mau melomba aku terus? Kata Jibril, itu orang yang paling banyak bersolawat kepada engkau ya Rasul. Bukankah janjimu orang yang banyak bersolawat nanti akan berdekatan dengan engkau di hari kiamat? Solawat insya Bu, insya. Mulai sekarang belajar memaafkan orang, sekalipun orang buruk kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Insya. Ini bukan ceramah lagi, tidak ceramah ini. Saya hanya pesan biar ada oleh-oleh pulang, ya kan? Kalau orang baik kepada orang baik biasa, belajarlah baik kepada orang yang tak baik. Insya Allah. Yang benar daripada Allah. Yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiai mungkin dekatkan untuk memimpin doa maulid. Kita tutup bersama-sama dengan satu salawat. Yang punya HP, ini HP banyak dipakai hal tak manfaat. Menutup ceramah ini, kita baca satu salawat, hidupkan lampu HP-nya. Kita baca salawat, minta kepada Allah, ya Allah, walaupun cuma sekali ini dipakai baca salawat, hidupkan lampunya. Jadikanlah saksi di hari kiamat, HP ini pernah senang menyambut maulid Nabi, ya Allah. Amin. Siapkan salawatnya Ustaz.
kekasih kita, nyalakan dulu, nabimu. Kompak dong. Ibu jawab Nabi Muhammadnya. Kekasih kita, idola kita, panutan kita, Tolong dimatikan lampunya. Lampunya dimatikan. junjungan kita, sampai kompak baru kita mulai selawatnya karena belum jawab yang di depan ini. Ini kata panitia, lampu depan tu matikan, baru ke kanan dan ke kiri. Ya Rasulullah, begini orang-orang sahabat Ansor menyambut Nabi ketika sampai di Madinah dulu. Dibaca dengan Tola'al Badru Alaina. Ini yang kompak suaranya. Ini kata panitia, matikan lampu di atas tu biar yang lihat lampu-lampu HP. Panitia. Yang kompak Nabi Muhammadnya. Kekasih kita, idola kita, junjungan kita, panutan kita. Jadikanlah cahaya dari handphone kami jadi saksi betapa bahagianya kami pada malam hari ini menyambut nama kekasihmu Muhammad yang dilahirkan pada ini bulan, ya Allah. Sebagaimana Abu Lahab yang engkau dinginkan tiap datang malam Isnin hanya karena pernah sesaat berbahagia atas lahirnya nabimu, maka ya Allah, demi Allah, saksikanlah kami yang hadir ini setiap saat kami bergembira dengan lahirnya beliau, ya Allah. Sama-sama, kekasih kita, Rasul
kekasih kita idola kita junjungan kita panutan kita sallu ala Nabi Muhammad. Yang benar daripada Allah. Bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin Ustaz. Kita tutup bersama-sama kajian ini dengan ucapan La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa ba'aha wa biha nub'athu insyaallah taala minal aminin. Terima kasih kepada Bapak Farhan beserta Ibu dan keluarga besar dari Forkompinda Kabupaten Ketapang beserta para ulama dan habaib yang datang. Kita terima kasih karena ada pejabat, ada ulama mau duduk bersama-sama. Biasa ada saja alasan kalau pejabat itu, Pak, saya pamit dulu Pak ya, karena ada tugas dan lain sebagainya. Tapi Allah menjadikan kita punya pemimpin yang tahan mengaji. Padahal letihnya Masya Allah tak mampu saya gambarkan. Tiap hari kemana-mana daerah beliau datang. Semoga Allah sehatkan lahir batin beliau. Dan begitu juga Ibu, begitu juga dengan staf-staf, juga dengan orang-orang yang senantiasa para wali ulama yang membela agama Allah serta umat Islam. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bissawab. Fal aqu ayyuttaba al-insan ma'al khata'i wal nisyan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.